Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, pada BSI kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang Al-Qur'an, petunjuk hidup yang benar. Surah Ali Imran ayat ketiga yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dia menurunkan Alkitab Al-Qur'an kepadamu. Di sini adalah Nabi Muhammad SAW yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Pesan yang ada dalam surah ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah penyempurna kitab-kitab lain dan petunjuk hidup yang benar. Pelajaran yang mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, kita sebagai muslim harus rajin membaca Al-Qur'an. Di antara sekian banyak keutamaan membaca Al-Qur'an setiap hari, di antaranya yang pertama, mendapat pahala berlipat. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa orang yang membaca satu huruf ayat Al-Qur'an akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Bayangkan berapa pahala yang antum dapat dengan rajin membaca Al-Qur'an, apalagi dikerjakan setiap waktu. Yang kedua, derajatnya diangkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an dan mempelajari isi kandungannya serta mengamalkannya setiap hari. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan hati. Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi obat segala macam penyakit bagi yang membacanya, sebagaimana dituangkan dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-82. Yang keempat, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Yang kelima, menghantarkan kemudahan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, dihadiri malaikat. Rumah yang penghuninya senantiasa membaca Al-Qur'an akan dihadiri malaikat. Penghuni rumah akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Dan yang ketujuh, ditempatkan bersama malaikat. Masya Allah. Selanjutnya, mengimani dan mengamalkan Al-Qur'an. Nah, pelajaran yang mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, selain kita sebagai muslim harus rajin membaca Al-Qur'an, kita juga mengimani dan mengamalkan Al-Qur'an. Mengamalkan Al-Qur'an mulainya dari mana? Yang pertama, kita harus memulainya dengan mengimani Al-Qur'an secara kafah, menyeluruh, totalitas, tanpa tawar-menawar. Karena iman kepada Al-Qur'an berarti beriman kepada seluruh kandungan yang ada di dalamnya, yang berupa akidah, ibadah, syiar, akhlak, adab, syariat, dan muamalah. Keduanya dengan memberikan perhatian kita kepada apa-apa yang ada atau yang diperhatikan oleh Al-Qur'an. Dan yang ketiga, menjaga kelestarian Al-Qur'an dengan selalu mengikuti kajian-kajian keislaman. Kesibukan paling baik adalah sibuk mencari ilmu, membaca, mendengarkan kajian atau tausiah seperti mendengarkan dan menyimak BSI yang Ustadz atau Ustadzah sampaikan. Suka mengikuti kajian dakwah
akan menghidupkan Islam di seluruh dunia. Semenjak wabah COVID-19 melanda negeri kita, banyak kajian dilaksanakan secara online. Untuk itu, antum tetap bersemangat menuntut ilmu walau hanya dari rumah. Jadilah orang yang ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu, karena orang yang ikhlas itu ketika dilakukan ia mengeluarkan semua ketentuan Allah yang Allah sukai. Yang Allah tidak sukai, tidak ia lakukan. Orang yang ikhlas karena Allah tentu akan menjaga apa yang sudah ditentukan Allah. Belajar karena Allah tentu kita tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah. Misalnya, beralasan dengan yang tidak sebenarnya. Dalam berteman, pilihlah teman yang membawa dalam ketaatan, karena mencari teman yang membawa ke arah kebaikan itu sulit, namun melepaskannya begitu mudah. Maka genggamlah teman yang dapat mengajak kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman juga harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Selama corona tentu kan belajar di rumah saja, segala sesuatunya dilakukan di rumah saja. Untuk itu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak membuang-buang waktu. Misalkan selama daring ini memang tidak ada ustadz atau ustadzah yang mengawasi kegiatan antum, tapi ingatlah nak, ada zat yang maha mengawasi kita apapun yang kita kerjakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya teman-teman, segala sesuatu itu berasal dari kebiasaan. Apabila kebiasaan itu kita lakukan satu kali, nah maka dari itu nanti akan terulang-ulang. Lakukanlah kebiasaan yang baik dan tinggalkan kebiasaan yang tidak baik. Baik teman-teman, tetap semangat ya. Saya yakin antum pasti bisa menjaga wajah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.